Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ma'alaina biminani wa an'amana ni'am katsiratan ala dawam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kembali lagi bersama kami mahasiswa FAI Unsika, Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2018. Di kegiatan PKM pertemuan kelima ini, alhamdulillah kita sudah memasuki PKM yang pertemuan kelima yang insya Allah kegiatan PKM ini akan berakhir pada minggu ke-7, yang mana jika tidak ada halangan, PKM minggu ke-6 akan pertemuan ke-6 akan berjalan biasa, dan yang terakhir akan berakhir di hari itu. Insya Allah jika tidak ada kendala, semuanya akan berakhir sesuai dengan waktunya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya teman? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita sudah memasuki Ramadan yang ke-20 ya. Alhamdulillah tidak terasa bahwasanya kita sudah berada di penghujung Ramadan. Semoga kita semua semakin semangat puasanya, semakin semangat ibadahnya, serta segala kegiatan kita menjadi barokah serta menjadi nilai ibadah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan, sebelumnya mohon maaf untuk kemarin karena ada kesalahan teknis, jadi kita mereschedule ulang jadwalnya untuk hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sabar menunggu kepastian waktu untuk kegiatan PKM. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenai hadis riwayat Al-Bukhari tentang apa? Tentang wabah adalah rahmat bagi orang mukmin, yang mana penjelasan hadis dan artinya akan dibacakan oleh Sarul Gunawan, kemudian penjelasan syarah hadisnya akan dijelaskan oleh Aliansyah dan Balkis Hanifiyat Gunawan, dan yang terakhir mengenai pelajaran yang dipetik akan dibacakan oleh Tia Kumalasari. Oke, langsung saja. Untuk teks hadis dan artinya akan dibacakan oleh Sarul Gunawan. Kepadanya kami persilahkan. Adapun hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ishaq, akhbarona Haban, hadasana Daud bin Abi Al-Qurad, hadasana Abdullah bin Buraidah, an Yahya bin Ya'mar, an Aisyah Jaujin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbaratu annaha sa'laj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anitun fa akhbaraha an Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'asullahu ala may yasha wa jalallahu rahmatan lil mu'minin walaysa abdin yaqa'u ta'un wa yamkusu fi baladi sabiran ya'lamu annahu lan yusiba illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajris syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari, yang artinya menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Haban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Qurad, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraid dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia memberitahu bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perihal taun atau wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan kesabaran, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5734. Adapun untuk syarah hadisnya akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Silakan kepada Aliansyah dan Pak Balkis Hanifiyat Gunawan. Selanjutnya, saya Balkis Hanifiyat Gunawan akan menyebutkan beberapa definisi
taun menurut para ulama. Nah, istilah taun berasal dari wajan faul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran, atau pencemaran nama baik. Nah, lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi menurut beberapa ulama, di antaranya menurut Al-Khalil, taun adalah wabah. Sedangkan menurut Ibnu al-Atsir, pengarang kitab An-Nihayah, taun adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Lalu menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, taun adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Menurut Ad-Daudi, taun adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan selanjutnya menurut Ibnu Abdul Bar, taun adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak, terkadang juga muncul dari kedua tangan, jari jemari, dan sebagainya. Lalu menurut Al-Mutawalli, taun sejenis penyakit kista. Taun menertakan habis anggota tubuh penderitanya. Lalu menurut Al-Ghazali, taun adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Nah, lanjut. Menurut An-Nawawi, taun adalah bisa benjolan yang sangat menyakitkan, muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan, disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aliansa. Kepadanya saya persilahkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jelas gak suaranya? Jelas. Ya, tadi dari beberapa definisi menurut para ulama-ulama, mungguh atau menurut atau dari Ibnu Hajar al-Asqalani, definisi yang beberapa ulama tadi dijelaskan oleh saudari Akis. Jadi garis besarnya taun pada zaman dulu itu sejenis penyakit kulit yang emang mematikan, yang bisa menyebar ke tubuh-tubuh lainnya gitu, sampai menyebabkan meninggal dunia. Tapi menurut sekelompok dokter diantaranya Ibnu Sina, taun adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak, biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga terdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Taun dapat melemahkan organ dan dampak terburuk melemahkan organ-organ vital sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Jadi taun itu penyakit yang emang zat beracun yang bisa mematikan, biasanya itu di bawah ketiak atau kulit-kulit yang lunak. Penyebabnya tadi darah busuk yang merusak anggota organ sehingga terdampak pada penurunnya fungsi jantung. Jadi organ itu busuk mengakibatkan jantung tersebut fungsinya menurun dan muntah-muntah, mual, jantungnya berdebar tidak karuan, sampai-sampai melemahkan organ-organ vital. Ya jangan dijelaskan lah organ-organ vitalnya, sehingga tidak sedikit yang selamat dari penyakit. Dari beragamnya definisi taun dari pakar di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan hakikatnya taun adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut taun sebagai bentuk majaz, karena terdapat persamaan yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya.
Saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis dari lewat Ahmad, yaitu yang artinya taun adalah kesahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Penyakit itu adalah sahid kalau memang nyampe kematian. Dan juga bagi orang-orang mukmin itu ada rahmat dari Allah atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh saya sendiri, penyakit itu kalau datangnya kepada orang Islam atau orang mukmin itu disebutnya musibah. Tapi di sini bisa disebut juga rahmat atau kasih sayang Allah. Jadi saat penyakit itu datang, dosa-dosa kita akan melebur terhapus demi sedikit. Juga buatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya taun adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir itu adab yang dipercepatnya sebelum adab akhirat nanti yang lebih pedih. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan datangnya taun akibat nampaknya perbuatan keji. Yang artinya tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarnya wabah taun dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi menurut dalam hadis Umar yang diriwayatkan oleh Majah Al-Baihaqi disebutkan datangnya itu akibat perbuatan keji. Jadi kalau kita berbuat keji atau berbuat keburukan di alam dunia ini atau di muka bumi ini, Allah juga bakal murka. Setidaknya kan kita itu disuruh Allah untuk beribadah, beramal soleh, tapi kita kan berbuat dosa, perzinahan di mana-mana, perjudian di mana-mana, banyak tempat-tempat karaokean atau dan lain sebagainya. Akibatnya orang-orang tidak berbondong-bondong ke masjid, jadi Allah menurunkan suatu musibah. Supaya apa? Supaya orang-orang yang memang tidak taat kepada Allah bisa taat atau bisa bertaubat. Meskipun hadis ini dinilai dhaif tadi hadis di atas, namun ada hadis lain yang menguatkan hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta, yang artinya tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada satu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan adab Allah atas diri mereka sendiri. Tuh, jelas sekali dari hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, apabila perbuatan zina secara terang-terangan dan riba secara terang-terangan, banyaknya sekarang itu merajalela riba di mana-mana di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan adab. Nanti suatu saat adab pasti bahkan turun kepada wilayah tersebut. Terus pahala kesahidan bagi orang yang meninggal akibat taun diperoleh dengan beberapa syarat. Jadi syarat sahidnya itu kalau memang wabah penyakit taun datang kepada kita, syarat sahidnya itu yang pertama harus bersabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya kepada Allah, merasa ridho atas ketetapannya, maka kalau memang mati karena wabah taun itu akan syahid. Tapi kita tidak sabar, ya Allah, gini Gusti Allah teh, kenapa Gusti Allah itu menimpahkan taun kepada saya? Apa Gusti Allah gak sayang kepada saya? Itu kalau itu nggak sabar orangnya, berarti itu pasti bakal dilama-lamain gitu penyakitnya. Yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Jadi yang kemarin-kemarin sudah dijelaskan bahwasanya lockdown yang ada di sekarang ini, wabah COVID-19 ini, berdiam diri di tempat diri sendiri itu tidak menular atau tidak menularkan kepada orang lain dan kita tidak tertular, itu bagian dari syarat mati syahid. Mati syahid penyakit taun ya, ini bukan mati syahid emang mati syahid gitu, seperti biasa. Menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Jadi yang kedua, menyadari bahwasanya memang penyakit taun atau wabah COVID-19 ini atas kehendak Allah. Kalau memang kita tertimpa, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar
taun dengan dia menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena taun. Jadi istilah nama gimana ya, mereka doang lah gitu istilah Sunda nama. Udah dibilangin sama pemerintah memaksakan untuk keluar rumah itu tidak akan memperoleh pahala mati syahid walaupun dia meninggal dunia karena hal ini disebabkan pesimisnya yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah Subhanahu wa taala serta tidak menyukai pertemuan dengan. Jadi dia tidak menyukai adanya taun di diri dia, jadi bahwasanya apa sih taun, apa sih Covid, nggak percaya saya, keluar rumah biasa, sampai-sampai dia terkena itu mah penyakit biasa, memang biasanya juga saya gini penyakitnya, sampai-sampai meninggal dunia, berarti pahala kesyahidannya tidak diperoleh oleh orang tersebut. Soalnya dia pesimis dan dia menentang atas takdir Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari penyakit ini dan dibebaskan dari wabah COVID-19 ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya pelajaran yang dipetik dari hadis tadi akan dijelaskan oleh Saudari Tia Kumalasari. Silakan. Kesimpulan dari apa yang telah teman-teman saya jelaskan, maka akan diambil pelajaran yang dipetik dari hadis. Nah, yang pertama, dari pengertian taun yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulannya bahwasanya taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi, setiap wabah yang menular belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Nah, maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun ini. Nah, yang kedua, Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Nah, rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Aliansah yang tadi. Nah, yang ketiga yaitu perbuatan zolim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Nah, sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa. Nah, yang menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar sampai ke negeri Syam. Nah, begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyuhzikohum ba'dul lazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, sekian pelajaran yang dipetik dari hadis. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjelaskan hadis ini. Oke, kepada teman-teman semua, pada para audiens, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada suatu keganjalan yang harus ditanyakan gitu? Silahkan. Iya, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sedang membahas tentang taun ya, atau penyakit. Pertanyaannya gini, misal
ada salah satu orang, dia itu kesehariannya sering berjudi, sering berzina, penyama ya baik-baik lah gitu. Nah, suatu hari dia itu mendapatkan wabah penyakit atau tahun ini. Tetapi ya orang ini itu gak pernah gitu mengeluh gitu. Ya terus kalau misalkan berlanjut kayak misalkan berjudi gitu kan, mabok gitu, lanjut terus. Nah, apakah, aduh, punten ya, gandeng motor. Nah, apakah orang yang sering berjudi, mabok, dan berzina ini ketika mendapatkan suatu wabah, terus dia meninggal dalam keadaan terkena wabah penyakit, apakah orang ini termasuk syahid atau enggak, kayak gitu. Jelas gak suaranya? Jelas sekali. Ya mungkin begitu pertanyaan teh. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tadi pertanyaannya sudah disebutkan, apakah orang yang berbuat keji terkena wabah tapi tidak pesimis dalam menghadapi wabah sampai meninggal dunia, apakah meninggalnya dunianya itu dihukumi mati syahid atau enggak? Kalau menurut saya pribadi, kesahidan seseorang itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebagai manusia, saya sebagai makhluk Allah tidak bisa menilai bahwasanya dia itu syahid atau enggak. Jadi itu bisa urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks pada materi ini tadi sudah disebutkan pada Quran surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat ataupun di laut disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri, supaya merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan Allah. Jadi walaupun dia tidak pesimis dalam menghadapi wabah, tapi perbuatannya seseharinya perbuatannya keji, judi, mabok, berzina, kalau memang meninggal dunia itu dihukumi apa? Kalau memang matinya itu dalam keadaan berzina, dalam keadaan judi, dia tidak lupa untuk bertobat, dia tidak sempat bertobat kepada Allah, dihukuminya su'ul khotimah. Kalau memang dia sempat bertobat kepada Allah, itu pertimbangannya nanti hisab dan mizannya di akhirat kelak. Tidak ada hubungannya dengan wabah atau dengan pesimisnya dia atau dengan tidak pesimisnya dia terhadap wabah tersebut. Kalau memang dalam konteks ini. Jadi disarankan memang mau pahala kesahidannya itu ya kita tidak pesimis, kita sabar dalam menghadapinya. Ya kalau orang sabar dan tidak pesimisme belum tentu wabah tersebut kena kepada kita. Ya kitanya sabar, ya kitanya sehat-sehat baik, ya kitanya meyakini bahwasanya wabah itu datang dari Allah atas kehendak Allah, ya Allah juga tidak akan mengenai wabah kepada kita. Kalau memang Allah mengirimkan wabah kepada kita itu sebagai rahmat tadi kan, kembali lagi kepada Yusuf itu sebagai rahmat atau kasih sayang, dia istirahat dulu dalam berbuat dosa, dia renungi dulu apa akibatnya, apa penyebabnya dia itu sakit. Kalau memang penyebabnya berbuat banyak dosa, berarti Gusti Allah sayang kepada kita, berhentikan dulu dosanya dan kita seenggaknya harus bertobat dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan terkena wabah. Begitu? Gimana Naufal Sauki? Ya mohon. Ada sanggahan boleh? Kanu sanes we sanggahan.
Silakan kalau memang mau ada yang ingin ditanyakan lagi. Nanti dijelasan macam-macam syahidnya di pertemuan yang selanjutnya. Iya, kan tadi dijawabnya ku Mang Aliansah bahwa syahid mah ya kuma Allah. Tah, kenapa gitu kan orang yang mabok atau orang yang suka berzina, yang lain-lain lah yang jelek-jelek gitu. Ketika dia kena wabah kayak gitu kan, itu tidak ada kemungkinan masuk ke dalam istilah syahid, ada juga enggak gitu. Tapi kenapa? Pasti pernah nggak dengar gitu, Mang Aliansah cerita anu aya awewe anu sok berzina. Nah, ketika manggihan hiji anjing nemu anjing, terus si anjing eta teh dikasih minum. Nah, terus si perempuan ini teh mati. Nah, si perempuan ini mati dalam keadaan syahid gitu kan. Pernah meureun ngadangu. Nah, kenapa gitu? Ini mah hanya perbandingan aja. Iya kan, langsung dijawab ya. Ya. Iya, soalnya sore bentar lagi asar dan buka puasa. Akhirnya buka. Walaupun nggak ada yang nyelamatin buka puasa. Iya, benar. Ya udah ya, jawab. Nah, tadi perbandingan aja ya, kenapa orang yang berarti ini mah kepada perbuatan kejinya, bukan kepada wabahnya berarti ya. Jadi ada pas zaman Nabi, zaman tabiin atau zaman sahabat, ada cerita bahwasanya orang yang emang berzina, suka di karaokean atau suka disewa orang lain, mabuk dan lain sebagainya. Suatu ketika dia sedang berjalan ada anjing gitu ya. Tapi dia bawa minum cuma buat dia, tapi ada anjing itu yang kehausan meminta minum dia. Kalau memang anjing itu nggak dikasih minum sama dia, anjing itu bakalan mati. Itulah umpamanya. Jadi minuman yang ada di tangannya itu dikasih kepada anjing tersebut. Gitu kan. Jadi anjing tersebut bisa hidup kembali. Ya. Perbandingannya dengan si Surokoh yang memang dia ahli ibadah. Ahli ibadah dia. Sahabat Nabi yang ahli ibadah. Sahabat Nabi kan memang divonisnya itu kan mati syahid atau masuk ke surga. Tapi Surokoh tersebut pada akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia meninggal secara su'ul khotimah, naudzubillah. Itu kan perbandingan bahwasanya memang kesahidan seseorang itu atau kematian seseorang itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT di Lauhil Mahfud yang kemarin. Memang konteksnya beda dengan perbuatan keji dan wabah. Kalau emang ada ya ustadz atau ada ajengan kan ahli ibadah yang terkena wabah tapi dia pesimis gitu kan, itu bisa jadi pertanyaan juga terhadap penyakit tersebut, apakah matinya itu syahid atau enggak. Itu kan bisa jadi perbandingan juga yang tadi yang berbuatan keji tapi tidak pesimis dalam wabah. Itu kan kalau emang mati itu kan urusannya dengan Sang Khalik gitu kan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang melihat dengan kejadian tadi yang sudah dijelaskan oleh saya atau diceritakan oleh saya, itu kembali lagi kepada kejadian atau kepada perumpamaan bahwasanya pas waktu itu apakah memang anjing tersebut haus, kalau memang tidak diberi minum oleh dia akan mati. Jadi dia menolong nyawa hewan tersebut. Kan hewan tersebut adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu konteksnya konteks ibadah.
konteks pahala. Jadi pas dia sesudah balik dari karaoke, ada anjing dikasih minum, dia langsung mati gitu, nggak karaokean lagi ya, nggak balik ke karaokean lagi, tapi dia langsung mati. Mungkin gitu kesahidannya itu di situ gitu kan, dia membawa pahala ladang mere minum anjing gitu kan, jadi dia nggak balik lagi ke karaokean, enggak. Kalau balik lagi ke karaokean itu beda lagi konteksnya, nggak ada cerita itu kayaknya gitu. Gitu. Jadi dia sudah bertaubat ataupun sudah mengerjakan sedikit hal yang memang diterima gitu kan ibadahnya oleh Allah, dan langsung matinya mati syahid dan masuk surga gitu. Nah, beda lagi dengan yang tidak bisa membaca 2 kali syahadat, itu kan yang emang durhaka kepada orang tuanya dan emang dia tidak taat gitu kan. Itu kan di ajabnya itu di akhir. Mungkin segitu, gimana, ada tanggapan lagi? Ya, eta mah nu sanes tanggapan mah. Ya bisa gitu mengganjal lagi. Kalau memang kurang jelas berbelit-belit, mohon dia maafkan. Ya, ngerti kok, ngerti. Baik, siapa lagi ada pertanyaan? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, boleh ditutuplah moderator. Silakan. Ditutup aja. Ya nggak ada pertanyaan. Mau ngebahas apa lagi? Oke, terima kasih kepada siapa sih namanya aslinya? Naufal. Ya, Yuki-chan. Ya, Noval yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan PKM minggu ini. Semoga di kegiatan minggu depan berkenan untuk hadir lagi ya. Oke, saya cukupkan dulu. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto.